Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Yanuar Fikri Ramadi, yang kedua Kanif Abdul Soleh, yang ketiga Hengki Ngesti Raharjo, saya sendiri, dan keempat Fatih Abdul Rahman Sidik, yang kelima Rizka Lestari, yang terakhir adalah Taufikur Rahman. Dalam pertemuan ini kami akan menyampaikan PPT PowerPoint yaitu Reksadana Syariah. Next. Pengertian. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana secara umum dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek berupa saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaannya dan kebijakannya investasinya mengacu pada syariat Islam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Taufikur Rahman, silakan. Baik, untuk mengenai sejarah dari reksadana, yaitu reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika, ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip The Scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Hadirnya bank muamalat, asuransi tafakul, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim. Maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Dana Reksa Syariah. Sekian, terima kasih. Urgensi reksadana adalah suatu lazim dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta tapi tidak cakap dalam mengembangkan. Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan untuk mengembangkan dari para pemilik modal secara sendiri yang memilikinya. Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Ia akan menghimpun dari umat yang tidak dapat cegah untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain, umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi yang kian mendekat dan sukar dihindari. Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang batil, seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Di samping itu, reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah. Next, selanjutnya akan dibaca oleh Fatih.
sifat-sifat. Yang pertama ada reksadana tertutup atau closed end fund. Reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemegang saham, tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Yang kedua, reksadana terbuka, open end fund. Reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana melalui bank kustodian. Wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yanuar Fikri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada reksadana syariah pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Jenis reksadana ini melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih. Dana kelolanya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Investasi dilakukan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Investasi ini dilakukan pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Reksadana ini melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk syariah atau sukuk yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Lestari. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan. Yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Yang ketiga, efisiensi waktu dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya. Hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi. Next, resiko. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyerta. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas. Risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi. Jika sebagian besar memegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan tersebut. Yang ketiga, resiko prestasi, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk produk.
Dan dari reksadana syariah sendiri ada satu dana reksa syariah, yang kedua dana reksa syariah berimbang. Selanjutnya next. Untuk mekanisme transaksi dapat dijelaskan melalui gambar tersebut. Gambar ini diambil dari website OJK atau situs resmi. Baik, untuk kesimpulan dari PPT ini akan disampaikan oleh Mas Taufik Kuroman. Silakan Mas Taufik, saya persilakan waktunya. Mohon maaf, ternyata Mas Taufik Kuroman mengalami kendala. Untuk kesimpulan akan saya bacakan. Untuk kesimpulan dari PPT ini, setiap investasi memiliki resikonya masing-masing. Tetapi untuk rumus pastinya adalah high risk, high return, atau atau besarnya resiko sebanding dengan besarnya keuntungan. Maka dari itu, sebagai masyarakat syariah yang mengerti tentang syariat Islam, ada baiknya bagi kita untuk terjun ke reksadana syariah daripada yang konvensional. Baik, demikian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.